Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti, saya dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Bab 1. Persamaan akuntansi. 1.1 Pengertian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan pondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan ini. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Kemudian, kedua hal tersebut perlu dianalisis lebih mendetail dengan sistem persamaan dasar akuntansi, di mana digunakan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, harta atau aset yang dimiliki perusahaan harus seimbang dengan liabilitas dan kewajiban. 1.2 Prinsip persamaan dasar akuntansi. Untuk menerapkan persamaan dasar akuntansi, Anda sebaiknya perlu memegang prinsip akuntansi, di mana prinsip tersebut merupakan keseimbangan antara harta dengan kewajiban. Pengaruh persamaan dasar akuntansi adalah untuk menganalisa laporan keuangan dan segala transaksi yang terjadi. Dalam akuntansi, mengenal debit dan kredit di setiap transaksi yang terjadi, maka pengenalan akan hal ini perlu dikuasai agar prinsip keseimbangan dapat terrealisasikan. Kekayaan atau aktiva adalah aset atau bisa disebut juga dengan harta yang dimiliki perusahaan, dan hak atas harta tersebut disebut hak atas kekayaan atau quality. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau quality. Secara teori, hak atas kekayaan terbagi menjadi dua berdasarkan asal-usulnya, yaitu hak yang berasal dari kreditur dan hak yang berasal dari pemilik perusahaan. Hak dari kreditur atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan merupakan hutang ke perusahaan, sedangkan hak dari pemilik perusahaan itu sendiri disebut sebagai modal. Persamaan akuntansi dapat ditulis sebagai berikut. Harta sama dengan utang ditambah modal, atau modal sama dengan harta dikurangi utang. 1.3 Manfaat persamaan dasar akuntansi. Secara umum, manfaat persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui adanya perubahan nilai dari harta atau kekayaan pada suatu perusahaan, sehingga perubahan ini berdampak atas setiap transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, persamaan dasar akuntansi ini memberikan manfaat dalam mengetahui berapa harta yang telah terpakai atau dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi berguna dalam menghitung keuangan pada laporan perusahaan, sehingga pengeluaran dan pemasukan yang tercatat dapat dilakukan dengan baik dan benar. 1. Akun aset. Pada komponen aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berguna untuk di masa depan. Adapun bentuk persamaan dasar akuntansi pada akun aset yaitu bersifat seperti aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Komponen aset lancar adalah kas, piutang, dan biaya yang dibayar di muka. Komponen aset tetap adalah kendaraan dan bangunan, sedangkan komponen aset tidak berwujud adalah goodwill, hak cipta, dan paten. 2. Akun kewajiban atau liabilitas. Biasanya istilah kewajiban ini biasa disebut sebagai liabilitas atau utang yang dimiliki sejumlah dana atas hasil pinjaman dari pihak lain atau kreditur, sehingga utang ini harus dilunasi pada saat waktu yang sudah ditentukan. Bentuk persamaan dasar akuntansi ini dalam akun kewajiban merupakan utang, di mana utang tersebut merupakan kesepakatan antara perusahaan dalam membayar pelunasan tersebut di kemudian hari. Adapun komponen pada utang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu komponen utang dagang adalah utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Sedangkan komponen utang jangka panjang adalah utang obligasi. 3. Akun ekuitas. Dalam ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang biasanya dipegang oleh pemilik saham atau pihak ketiga, sehingga kepemilikan ini bisa meningkatkan ekuitas atau mengurangi ekuitas yang biasa termasuk ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi pada akun pref, di mana akun pref ini merupakan dana yang ditarik oleh pemilik saham dari perusahaan. Selain itu, adanya peningkatan ekuitas ini dapat meningkatkan akun pendapatan, sementara pada sisi penurunan ekuitas akan berpengaruh pada biaya perusahaan. Maka dari itu, komponen ekuitas ini dapat dibagi ke dalam bentuk persamaan dasar
akuntansi, seperti pref, modal saham biasa, laba ditahan, dan modal disetor. 1.4. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Suatu transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan sangat berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Beberapa kemungkinan di pengaruh tersebut antara lain: 1. Mempengaruhi salah satu, beberapa, dan atau keseluruhan dari harta, hutang, dan modal. Yang kedua, penambahan atau pengurangan aktiva yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva atau berupa hutang dan modal. Yang ketiga, pendapatan akan selalu menambah modal dan beban akan selalu mengurangi modal. 1.5. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Diketahui seorang pengusaha muda bernama Bayu mendirikan sebuah perusahaan persewaan alat pesta atau Bayu Biru pada tanggal 1 Juli 2017. Perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan sebagai berikut: kas 4 juta rupiah, perlengkapan 1 juta rupiah, peralatan 7 juta rupiah, utang usaha 2 juta rupiah, dan modal 10 juta rupiah. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2017 di Bayu Biru adalah sebagai berikut. 2 Juli membayar sewa gedung 1.500.000 rupiah untuk 6 bulan. 5 Juli menerima pendapatan jasa 450.000. 10 Juli membayar utang 500.000. 12 Juli membeli peralatan secara kredit sebesar 2.200.000. 15 Juli membeli perlengkapan 800.000. 18 Juli membayar beban telepon 300.000. 19 Juli membayar beban air 200.000. 21 Juli menerima pendapatan jasa 1.500.000. 26 Juli perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000, dan tanggal 29 Juli menerima pendapatan jasa 800.000. Berdasarkan data di atas, susunlah persamaan akuntansi Bayu Biru pada bulan Juli 2017 seperti tabel di atas sebagai berikut. Bab 2. Siklus akuntansi dan menganalisis transaksi. 2.1. Pengertian siklus akuntansi. Secara umum, siklus akuntansi meliputi transaksi, menyiapkan jurnal atau jurnal umum, memasukkan jurnal ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo yang disesuaikan, membuat kertas kerja, menyusun laporan keuangan, neraca saldo setelah penutup. Jurnal pembalik. Secara umum, siklus akuntansi accounting cycle dapat digambarkan sebagai berikut, seperti gambar siklus tersebut. Akun merupakan catatan akuntansi secara individual untuk mencatat kenaikan atau penurunan unsur harta atau aset, kewajiban liability, dan modal over equity. Ada beberapa bentuk akun antara lain sebagai berikut. 1. Bentuk T min form. Lihat akun bentuk T. Nama akun berada di sisi kiri atau debit. Nomor akun berada di sisi kanan atau kredit. 2. Bentuk multikolom. Lihat akun bentuk multikolom. Tanggal, keterangan, P atau R, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Contoh dari setiap kelompok akun adalah sebagai berikut. 1. Kelompok harta atau aset antara lain terdiri dari kas, piutang dagang, wesel tagih, perlengkapan, persediaan, tanah, gedung, peralatan, dan mesin. 2. Kelompok kewajiban atau liabilities antara lain terdiri dari utang dagang, wesel bayar, utang gaji, utang bunga, utang sewa, utang iklan, utang pajak, utang dividen, utang obligasi, dan utang sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, kelompok over equity antara lain terdiri dari modal dan pref. 4. Kelompok pendapatan atau revenues antara lain sebagai berikut: penjualan, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan dividen. Yang kelima, kelompok beban atau expense antara lain terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penunjang, beban iklan, dan beban penyusutan. Menyusun jurnal atau journalizing. Menyusun jurnal adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam buku harian atau buku jurnal. Sedangkan buku jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas transaksi keuangan. Jurnal ada beberapa bentuk antara lain bentuk jurnal umum atau general journal dan bentuk khusus special journal. Dalam jurnal umum adalah sebagai berikut: jurnal, halaman, tanggal, keterangan, P atau R, debit, kredit.
Dalam buku jurnal terdapat sisi kiri atau sisi debit dan sisi kanan atau sisi kredit. Jika kita memasukkan angka pada sisi kiri maka dinamakan mendebit, dan jika memasukkan angka pada sisi kanan dinamakan mengkredit. Secara singkat, prinsip dalam mendebit dan mengkredit dari setiap akun ialah sebagai berikut. Jenis akun: harta atau aset. Jika bertambah dicatat debit, jika berkurang dicatat kredit. Utang atau liabilities, jika bertambah dicatat kredit, jika berkurang dicatat kredit. Modal atau kapital, jika bertambah dicatat kredit, jika berkurang dicatat kredit. Pendapatan atau revenue, jika bertambah dicatat kredit, jika berkurang dicatat debit. Beban atau expense, jika bertambah dicatat debit, jika berkurang dicatat kredit. Pref atau drawing, jika bertambah dicatat debit, jika berkurang dicatat kredit. Contoh, transaksi selama bulan September 1999 yang terjadi pada perusahaan Ananda adalah sebagai berikut. 1 September diinvestasikan oleh Ananda untuk uang pendirian perusahaan sebesar 10 juta. 5 September dibeli gedung seharga 2 juta secara tunai. Tanggal 10 September diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diperoleh pendapatan jasa sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. 15 September dibayar beban iklan sebesar 200.000, 20 September dibayar beban gaji sebesar 500.000, 30 September diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah, dan 30 September diperoleh pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Transaksi di atas jurnal sebagai berikut. Tanggal, keterangan P atau R, debit, kredit. Tanggal 1 September kas di debit 10 juta rupiah dan modal di kredit 10 juta rupiah. Tanggal 5 September gedung di debit 2 juta rupiah dan kas di kredit 2 juta rupiah. Tanggal 10 September kas di debit 10 juta rupiah dan piutang usaha di debit 5 juta rupiah, pendapatan usaha di kredit 15 juta rupiah. Tanggal 15 September beban iklan di debit 200.000 dan kas di kredit 200.000. Tanggal 20 September beban gaji di debit 500.000 dan kas di kredit 500.000. Tanggal 30 September pref di debit 1 juta rupiah dan kas di kredit 1 juta rupiah. Tanggal 30 September kas di kredit di debit 5 juta rupiah dan utang usaha di kredit 5 juta rupiah. Contoh jurnal umum perusahaan dagang. Berikut adalah contoh jurnal umum perusahaan dagang dan jawabannya pada PT Akun Jaya yang terjadi pada bulan Desember 2017. Desember tanggal 1 dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Anggrek seharga 160 juta rupiah dengan termin 2/10 dan N/30. Desember tanggal 2 dijual barang dagangan kepada Tuan Rifki senilai 50 juta rupiah dengan termin 1/10 dan N/30. Tanggal 4 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Yahya senilai 80 juta rupiah dengan termin 2/10 dan N/30. Tanggal 4 Desember dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember seharga 20 juta rupiah. Tanggal 18 Desember dibayar seluruh hutang kepada PT Anggrek untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Desember. Tanggal 9 Desember diterima pembelian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Yahya seharga 10 juta rupiah. Dan tanggal 11 Desember diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Rifki untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Desember. Tanggal 13 Desember diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Yahya untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 4 Desember. Tanggal 12 Desember dibeli barang dagangan dari firma Putra seharga 600 juta rupiah dengan termin 5/10 dan N/30. Tanggal 15 Desember dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta rupiah dengan termin 1/10 dan N/30. Tanggal 16 Desember dibayar
biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 12 Desember sebesar Rp6 juta. Tanggal 18 Desember dijual barang dagangan kepada CV Ayu secara kredit seharga Rp60 juta dengan termin 2/10 dan N/30. Tanggal 20 Desember dijual barang dagangan secara tunai seharga Rp40 juta. Dan tanggal 22 Desember dibayar hutang kepada firma Putra untuk pembelian barang pada tanggal 12 Desember. Jawaban dan penjelasan. Tanggal keterangan referensi debit dan kredit. Pembelian di debit Rp160 juta, hutang di kredit Rp160 juta. Tanggal 2 piutang di debit Rp50 juta, penjualan di kredit Rp50 juta. Tanggal 4 piutang di debit Rp80 juta dan penjualan di kredit Rp80 juta. Tanggal 4 hutang di debit Rp20 juta dan return penjualan di kredit Rp20 juta. Tanggal 8 hutang di debit Rp140 juta, pot pembelian di kredit Rp2.800.000 dan kas di kredit Rp137.200.000. Tanggal 9 retur penjualan di debit Rp10 juta dan piutang di kredit Rp10 juta. Tanggal 11 kas di kredit di debit Rp49.500.000 dan potongan penjualan di debit Rp500.000 dan piutang di kredit Rp50 juta. Tanggal 12 pembelian di debit Rp600 juta dan hutang di kredit Rp600 juta. Tanggal 13 kas di debit Rp68.600.000, potongan di debit Rp100.400.000 dan piutang di kredit Rp70 juta. Tanggal 15 pembelian di debit Rp90 juta, hutang di kredit Rp90 juta dan tanggal 16 biaya angkut di debit Rp6 juta dan kas di kredit Rp6 juta. Tanggal 18 piutang di debit Rp60 juta dan penjualan di kredit Rp60 juta. Tanggal 20 kas di debit Rp40 juta, penjualan di kredit Rp40 juta dan tanggal 22 hutang di debit Rp600 juta, potongan pembelian di kredit Rp30 juta dan kas di kredit Rp570 juta. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.